dari Australia, dikasih makan limbah-limbah gini aja ini sudah bisa. Pejantannya seperti ini yang biasa kami sediakan untuk pejantannya ya. Satu jantan 60 betina. Ada caranya, settingannya untuk menciptakan kambing pedaging. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Bayu 78 Farm Jogja. Tapi tidak di channelnya 78 Farm Jogja ya, di channelnya Ajib Entertainment ini. Saya dapat kunjungan menarik dari tim Ajib Entertainment. Katanya pengen main ke kandang saya. Nah ini teman-teman, ini karena ini baru liputan pertama kali di channel ini. Nah ini saya mau sedikit menginformasikan apa sih yang saya pelihara ya teman-teman. Yang di sini ada kambing yang putih itu kambing perah teman-teman. Ini sedang saya silangkan dengan kambing Jawa Randu. Yang ini ada kambing PE. Nah, yang itu ada teman-teman, tapi itu bukan kambing teman-teman. Itu namanya Lek Rohmat. Nah, kalau yang ini kambing perah teman-teman. Ini yang habis melahirkan. Kalau depan ini kandang untuk kambing teman-teman di tempat kami. Ini grupnya peranakan Etawa. Terus yang ini grupnya Crossbur. Ini grupnya kandangnya si Turbo ya Bu. Ini Crossbur teman-teman nih. Ini untuk mencetak kambing-kambing pedaging. Ini serinya F3 teman-teman, F3 bukan yang full blood ya. Ini sudah ngasih turunan di sini udah berpuluh-puluh ekor gitu. Ini juga sedang breeding kambing pedaging teman-teman. Kalau yang ini Crossbur F3 muda ini anaknya Hoha. Terus saya kawinkan dengan Jawa Randu teman-teman. Ini Jawa Randu. Ini nanti settingannya untuk menciptakan kambing pedaging. Nah, ini masih grupnya kambing pedaging ya teman-teman. Ini Crossbur dengan anaknya, ini Crossbur juga dengan anaknya. Ini yang sapian teman-teman. Ini sapian Crossbur. Ini memang dibikinkan kandang khusus supaya mereka optimal dalam makan. Ya, nanti kalau optimal makan harapannya cepet gede. Oke, ini grup teman-teman, grup kandang kambing. Yang di belakang grup kandang domba. Yuk kita geser ke sana yuk. Nah, ini grup kandang domba. Di 78 farm ini populasinya berapa? Kalau di 78 farm populasinya berapa ya? Saya nggak tahu, nggak pernah ngitung. Saya jujur aja teman-teman, saya nggak pernah ngitung ya. Ada berapa nggak pernah ngitung, yang apal teman-teman. Tapi kambing domba utama saya apal teman-teman. Saya apal kambing domba utama karena beberapa kan keluar masuk ya. Saya datangkan dari plasma, terus kemudian laku terjual, datangin dari plasma lagi, laku terjual lagi gitu teman-teman. Nah ini ada beberapa yang utama memang ada. Kalau ini kandangnya breeding domba teman-teman, ini kandangnya Bruno. Pejantan kami, pejantan Merino, itu saya kasih nama Bruno. Ini ngawini ya betinanya ada Merino, ada Dombos Texel, ada Garut, ada Gibas, segala macam teman-teman. Ini khusus kandang breeding domba. Jadi di 78 farm kami fokusnya untuk breeding alias pengembang biakan teman-teman gitu. Ini ada cempe-cempenya juga masih ngikut emaknya, tapi sebentar lagi sudah masuk masa dia harus disapih teman-teman. Nah induknya ini sedang persiapan untuk kawin lagi dengan si Bruno. Jadi ini jantan, salah satu jantan utama kami teman-teman. Saya ada Merino, ada Dombos Texel, ada Garut juga ada. Jadi saya sering gonta-ganti untuk pejantannya gitu. Nah, terus untuk umur domba yang biasa diperjualbelikan itu biasanya berapa? Oke teman-teman, kalau di 78 farm kami seringnya menjualnya paket breeding teman-teman. Paket breeding itu kambing domba yang memang sudah layak umur, layak fisik untuk dikembangbiakkan. Jadi
biasanya betinanya itu 11-12 bulan paling muda ya, tapi kalau minta laktasi 1 itu kurang lebih usianya 17 sampai 20 bulan teman-teman, ini betinanya. Nah jantannya biasanya selisihnya 3-5 bulan di atasnya itu, jadi jantannya pasti lebih tua daripada betinanya. Biasanya untuk paket breeding ada yang minta 1 jantan 10 betina, 1 jantan 20 betina. Ada juga yang memang berpotensi dari pakan, dari SDM-nya, dari memang sudah punya pangsa pasarnya, itu kita settingkan 1 jantan, betinanya berapa teman-teman? 60 ya. Itu nanti kita settingkan bisa 1 jantan 60 betina. Ada caranya. Nah, kami nanti kasih tahu caranya bagaimana seperti itu. Nah, kambing domba sama aja kok gitu. Oke, untuk harga terendahnya untuk domba breeding itu kelas gibas ya. Kelasnya jenisnya domba gibas ya, kepala 2 lah teman-teman. Kalau untuk pejantannya kami memang seleksi sekali. Jadi untuk pejantannya aneka jenis domba yang versinya itu masih lokal atau ada semi-semi bulenya. Misalnya ada turunannya merino ya, kepala 7 ke atas lah gitu teman-teman untuk pejantannya. Supaya apa? Supaya genetikanya bagus teman-teman. Kami tidak punya atau tidak menyediakan untuk pejantan yang harganya untuk pejantan pacek ya di bawah 5, enggak. Kami harganya ya kepala 7 ke atas lah gitu. Karena itu bisa diakali kok dengan nanti diperbanyak betinanya. Nah nanti memang harganya ini sesuai jenis. Kalau untuk jenis kambing paling murah itu jenisnya Jawa Randu atau PE pedaging betina ya, itu ya kepala 2 tapi 2-nya agak besar lah gitu teman-teman. Kalau jantannya biasanya pakai crossbur atau pakai PE pedaging yang agak tinggi gitu ya, kepala 7 lah, kepala 7 besar ya, kepala 7 besar gitu teman-teman. Nanti untuk detailnya monggo ngubungi timnya Ajib Entertainment. Ya, jadi lewat channel YouTube ini aja nanti teman-teman kalau memang berminat di 78 Farm gitu. Nah, teman-teman, ada beberapa penggiat breeding domba yang seneng dengan jenis domba Garut. Contohnya ini contohnya pejantannya seperti ini yang biasa kami sediakan untuk pejantannya ya, untuk pemaceknya ya. Nah ini seperti ini ya, harganya kepala 7 ke atas lah, 7-nya besar ya teman-teman. Ini jantan-jantan seperti ini usia 2 tahun. Ini kalau handle 60 ekor bisa teman-teman, tapi pakai cara ya, caranya bagaimana nanti tanya ke Ajib kesini channel ini. Gitu teman-teman. Kalau di 78 Farm kami hampir semuanya mengandalkan media online ya untuk promosi dan jualan ya. Pakai medsos lah teman-teman, pakai YouTube, Instagram, pakai TikTok segala macam. Nah teman-teman pun harus ke arah sana karena sekarang zamannya zaman online ya. Kami tidak pernah ke pasar hewan teman-teman. Nah tidak pernah. Oh iya teman-teman, ini kalau ini kambing perah teman-teman, ini ada Sanen jantan betina, susunya juga sudah bisa diperah gitu. Nah kami menggunakan media online. Nah teman-teman, ini kita sekarang ada di bagian belakang kandang saya. Ini area integrated farm kami. Nah, kami menggabungkan beberapa lini usaha menjadi satu yang masih ada hubungannya dengan ternak kambing dan domba. Nah, di belakang ini, di sebelah sisi ini wujudnya sayuran-sayuran kami. Ini kami ngolah dari limbah peternakan kami, kita jadikan media apa namanya, tanamnya sayuran. Kalau yang ini ayam-ayam petelur teman-teman, ayam-ayam petelur yang tidak ngerem ya teman-teman, ini tidak mengerami, jadi aman untuk kambing domba. Di tiap hari kita juga sudah bisa panen telur. Nah di bawahnya kandang ini wujudnya ternak cacing teman-teman. Cacingnya diambil untuk pakan ikan, pakan mentok, sama pakan ayam. Nah
Ini penggabungan teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau beternak kambing domba, teman-teman bisa menggabungkan pertanian, unsur pertanian dan unsur peternakan jadi satu. Supaya apa? Supaya teman-teman punya income cepat. Karena beternak kambing domba ini income-nya lama. Ini harus ditutup dengan income cepat. Wujudnya seperti ini teman-teman. Teman-teman semua bisa melakukannya kok. Nah, monggo sesuai dengan potensi masing-masing. Misalnya teman-teman potensinya itu soal sayur-sayuran, teman-teman bisa main di sayur-sayuran. Teman-teman misalnya potensinya di perikanan, teman-teman bisa main perikanan dengan cara ternak cacing dulu untuk pakan si ikannya. Jadi teman-teman beli peletnya ini sudah tidak terlalu mahal. Nah, ini limbah-limbah ini semua dari kandang kambing domba, kemudian tinggal kami kasih bekatul gitu. Nanti dikasih makan ke mentok teman-teman. Jadi di paling ujung kandang kami ternak mentok. Kenapa kok ternak mentok? Karena dia pemakan segala teman-teman. Dikasih makan limbah-limbah gini aja ini sudah bisa. Artinya dia beranak pinak segala macam, bisa jadi income tambahan peternak kambing domba. Nah, ini ada satu jantan perah teman-teman. Ini jantan perah, kambing perah yang agak sulit ditemui yang ini teman-teman. Ini namanya kambing feral teman-teman. Kambing feral ini nggak banyak yang punya teman-teman. Ini sebenarnya kambing liar ya, kambing liarnya dari Australia. Dulu digunakan untuk ngurusi cover cropnya lahan-lahan pertanian. Nah, ini saya dapat akses dari daerah Kalimantan teman-teman. Ini kambing feral. Jadi bentuk kambingnya di atasnya kambing kacang, tapi di bawahnya Jawa Randu. Keunggulannya apa? Nggak ada keunggulannya teman-teman. Keunggulannya cuman yang lain nggak punya, saya punya itu aja. Nah, ini kemudian coba saya silangkan dengan Nigerian Dwarf teman-teman. Nigerian Dwarfnya ini Nigerian Dwarf. Nah, ini kalau yang ini kan memang kambing hias ya teman-teman. Ini ada Nigerian Dwarf, saya silangkan dengan kacang juga, kambing kacang. Harapannya nanti jadi kambing hias, karena beberapa customer kami memang menginginkan bentuk kambing yang tidak terlalu besar atau cenderungnya kerdil tapi lucu teman-teman, lucu. Jadi biasanya yang minta itu yang orang-orang yang misalnya untuk wisata, untuk villa mereka gitu-gitu teman-teman. Ini kecil-kecil tapi harganya nggak kecil teman-teman. Kalau ini kisaran berapa harganya? Nah, kalau Nigerian Dwarf kayak gini harganya berapa ya? Ya 10.000 ke atas lah teman-teman ya. 10.000 ke atas. Jadi ini kambingnya bentuknya kecil tapi memang kambing hias. Orang yang nggak tahu, misalnya saya ada tamu rombongan kelompok ternak gitu, biasanya ada yang bisik-bisik di depan teman-teman. Bisik-bisiknya gini, Mas, kambing yang kecil kecentret di paling belakang itu boleh nggak harga 500.000 gitu ya. Ya nggak apa-apa, orang nggak tahu kok ya kan. Tapi kalau yang tahu, ini memang harganya lebih ekstra dibanding kambing-kambing yang jumbo seperti yang ono gede itu ya kan. Ini harganya malah di atasnya itu teman-teman ya. Oke, untuk tantangan bagaimana kita mengenalkan produk domba dan kambing kepada masyarakat umum, tentu saja ada teman-teman ya. Kambing domba, hal yang paling umum masyarakat ketahui adalah kandangnya bau. Nah, kandangnya bau, terus susah, harus ngarit segala macem ya kan. Nah, tapi di satu sisi soal bau itu bisa kita akali supaya benar-benar nggak bau kok kandangnya ya. Bagaimana soal susahnya cari pakan supaya nggak ngarit setiap hari segala macam, kita bisa bikin bank pakan hijauan teman-teman. Kita bisa memanfaatkan limbah-limbah pertanian, kita olah menjadi pakan untuk kambing dombanya. Jadi ngaritnya seminggu sekali aja bisa kok, ngaritnya sebulan sekali bisa. Terus dibikin pakan simpan. Pakan simpan ini ada yang namanya pakan silase, ada yang namanya pakan fermentasi, ada juga yang namanya
Hai. Hai itu misalnya limbah pertanian kedelai, limbah pertanian kacang hijau, atau misalnya wujudnya kangkung rawa-rawa yang dikeringkan. Nah, ini namanya hai. Kalau yang dibikin silase segala macam sama fermentasi itu berasal dari pakan-pakan segar kambing domba yang memang sengaja diolah dan disimpan. Itu bisa bertahan berbulan-bulan, teman-teman. Jadi tantangannya tetap ada, tapi selalu ada solusinya, teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang pengen ternak kambing domba, monggo, bisa, semua bisa, ada solusinya. Mau beternak 5 ekor, 10 ekor, bahkan kalau memang lahannya luas mau berternak ratusan ekor pun bisa. Tapi semua harus ada ilmunya, teman-teman. Harus ada ilmunya. Dan teman-teman harus sebelum memulai menguasai ilmunya dulu gitu. Oke, teman-teman, tadi saya sampaikan bagi teman-teman yang mau beternak kambing domba, sangat bijaksana sekali kalau teman-teman mendasari niatnya beternak kambing domba dengan mencari ilmunya dulu atau tahu ilmunya dulu. Nah, ilmunya ini bisa didapatkan di banyak tempat, di banyak cara pun bisa. Misalnya lihat channel YouTube, baca di Google, lihat di Instagram, segala macam itu bisa. Atau dengan cara offline, teman-teman. Offline itu bisa bersilaturahmi ke peternak-peternak yang sudah jalan, atau bisa ikut pelatihan ternak kambing domba. Nah, ini yang terakhir, ngomongin pelatihan ternak kambing domba, 78 Farm juga membuka layanan pelatihan ternak kambing domba. Dan kalau tidak salah, 78 Farm sampai saat ini menjadi tempat pelatihan yang paling konsisten di Indonesia mengenai pelatihan ternak kambing dan domba. Nah, bagi teman-teman yang mau serius belajar mengenai ternak kambing domba, teman-teman bisa ikut pelatihan kami. Nah, ada kabar gembira nih, teman-teman, karena video ini tayang di Ajib Entertainment. Teman-teman, kami berikan potongan harga, potongan diskon untuk biaya pelatihannya. Caranya bagaimana? Caranya teman-teman harus menghubungi Ajib Entertainment. Itu pertama. Yang kedua, dan wajib, teman-teman harus subscribe channelnya Ajib Entertainment. Jadi teman-teman nanti kalau mau ikut pelatihan, subscribe dulu, terus hubungi kontaknya Ajib Entertainment, baru hubungi kami, maka teman-teman dapat potongan harga untuk biaya pelatihan gitu, teman-teman. Nanti pelatihannya menyeluruh, teman-teman, mengenai integrated farm, peternakan kambing domba, dan kami lebih banyak memberikan materi yang pahit-pahit, teman-teman. Oh, pahitnya mengenai ternak kambing domba itu seperti apa sih? Oh, ternyata harus seperti ini, seperti ini. Solusinya bagaimana? Oh, seperti ini, seperti ini. Nah, soal manis-manisnya mungkin channel-channel yang lain sudah bahas lah. Nah, kami lebih bahas kepada pahitnya, persiapan-persiapan awalnya bagaimana supaya teman-teman pas dalam mengalokasikan dananya dan tujuan niatnya beternak kambing domba. Semisal saya ini udah mau pensiun nih, saya harus punya kegiatan. Nah, salah satunya bisa beternak kambing domba. Oh, saya ternyata sudah punya kebun durian 3 hektar. Saya harus mengeluarkan dana sekian waktu, sekian banyak untuk ngurusi rumput-rumput liarnya. Nah, supaya ini efektif dan saya selalu dapat pupuk, maka saya harus beternak kambing domba. Misalnya seperti itu. Oh, saya posisinya masih kerja di luar negeri nih, menjadi TKI nih, ya kan? Bagaimana saya nanti punya tabungan atau punya bisnis usaha yang bisa saya jalankan di Indonesia? Teman-teman harus tahu ilmunya dulu. Salah satunya dengan cara ikut pelatihan. Tapi harus menghubungi Ajib Entertainment supaya teman-teman dapat potongan harga ya. Nah, itu teman-teman. Jadi ilmunya penting sekali. Ilmunya penting sekali. Kalau tanpa ilmu, mau duit berapapun selesai, teman-teman. Kalau tanpa ilmu, maka teman-teman gampang goyah. Karena ini trennya kambing domba jalan terus. Nah, ini trennya jalan terus, kambing-kambing domba-dombanya keren-keren. Teman-teman kalau nanti nggak kuat di sini, teman-teman akan gampang ikut arus, teman-teman selesai. Nah, kami akan memberikan bagaimana sih
tipsnya, bagaimana sih caranya, bagaimana sih hal-hal yang bijaksana harus dilakukan oleh teman-teman calon peternak pemula dalam memulai ternak kambing dan domba. Supaya apa? Teman-teman kondisinya aman gitu. Mas, tips sukses dalam belantik itu apa aja nih yang harus di-share ke teman-teman? Ini dalam belantik. Oke, teman-teman. Ini salah satu apa ya? Bahasanya kalau ngomongin apa ya? Kalau ngomongin tips lah gitu ya, tips lah. Bagaimana sih tips dari 78 Farm supaya teman-teman mulai dikenal dulu ya, dikenal dulu oleh masyarakat luas dan kemudian bisa bertransaksi kambing domba. Nah, karena kami tadi ngomong bahwa kami memang menggunakan media sosial, menggunakan online untuk berjualan, fokusnya memang di situ. Nah, salah satu tipsnya adalah sering-seringlah teman-teman mendokumentasikan aktivitas teman-teman semua, tidak hanya ternaknya ya, tapi mungkin teman-teman ketika di lahan cari pakan, ketika teman-teman ngolah lahan, teman-teman ngairi lahan, teman-teman ngarit, pas ngarit kebetulan motornya bocor atau apa, itu semua didokumentasikan teman-teman, kemudian diuploadnya secara kontinu, tidak boleh tidak kontinu ya, minimal sehari 1, 2, 3 uploadan, itu wajib. Jadi kayak 78 Farm kami pasti setiap hari upload apapun itu bentuknya, entah aktivitas di kandang, entah aktivitas di lahan, entah aktivitas pelatihan, entah aktivitas kita pas jual ternak segala macam, entah aktivitas ketika kita berkunjung kepada plasma. Nah, itu harus diupload, didokumentasikan dan diupload dengan cara rutin. Maka pihak media sosial ini lebih yakin bahwa teman-teman ini memang punya kompeten dan komitmen yang kuat ya, komitmen yang kuat dalam bidang yang teman-teman tekuni. Teman-teman ternyata peternak domba, akhirnya ini tayangan-tayangan teman-teman ini mulai dinaikkan lah, misalnya sama YouTube mulai dinaikkan, banyak yang nonton segala macam. Pakai Instagram, mulai banyak followernya segala macam. Pakai TikTok juga sama. Nah, dengan cara inilah teman-teman, yang penting konsisten mendokumentasikan, konsisten mengupload gitu teman-teman. Nah, dan menurut saya tampilkan fakta real teman-teman, tampilkan fakta real. Misalnya teman-teman punya lahan indigo vera misalnya gitu, lahannya cuma 1000 meter, ya udah ngomong aja 1000 meter, jangan ngomong 1 hektar ya kan. Teman-teman kambingnya 3, ya udah ngomong kambing saya cuma 3, teman-teman dombanya 10, ngomong aja dombanya 10 ya. Teman-teman beternak domba gibas, udah ngomong aja domba gibas teman-teman. Karena apa? Audiens ini memang menuntut sesuatu yang nyata, sesuatu yang real ya. Jangan teman-teman, wah saya lahan indigo vera sekali panen 1 ton gitu, enggak gitu ya kan, panennya juga sedikit kok. Yang penting teman-teman dokumentasikan, teman-teman sampaikan faktanya, aktualnya seperti apa, kemudian diupload. Ini tips sukses dari kami supaya teman-teman peternak kambing domba atau pemirsa tayangan ini, kalau memang mau serius peternak kambing domba, teman-teman mulai dikenal dengan produknya, dikenal dengan komitmennya, dikenal dengan kejujurannya kan gitu teman-teman. Nah, ini memang jadi modal utama ya bagi kami ketika kami punya cita-cita supaya dikenal banyak orang, yaitu tadi teman-teman, komitmen untuk mendokumentasikan, menyampaikan fakta aktual, terus ngupload teman-teman. Nah, kalau yang lain monggo, ini nanti kemampuannya sendiri-sendiri gitu. Oke teman-teman, ini sekilas mengenai 78 Farm. Nah, terima kasih teman-teman sudah berkenan menyaksikan tayangan ini. Tapi kami berharap teman-teman juga berkenan untuk menyupport kami, menyupport 78 Farm, dan terkhususnya menyupport Ajib Entertainment lewat tayangan-tayangannya. Untuk itu teman-teman, silahkan yuk berbondong-bondong subscribe channel YouTube Ajib Entertainment. Oke teman-teman, Asblanas Jaya Jaya Jaya.
Terima kasih. Ketemu lagi di tayangan-tayangan berikutnya. Sukses selalu untuk kita semua.